sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami datang kepadamu saat ini. Kami memohon segala dosa dan pelanggaran agar Engkau ampuni. Ada banyak hal yang kami lakukan yang kami tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kami lebih memilih apa yang baik menurut kami dan mengabaikan apa yang baik menurut Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon ampun atas pelanggaran dan kesalahan yang kami lakukan. Kami seringkali di tengah-tengah berbagai tantangan dan kondisi hidup krisis yang kami alami, kami melupakan Tuhan. Kami tidak berani untuk percaya. Kami lebih memilih diri untuk mengikatkan diri kepada berbagai masalah dan pergumulan kami. Memiliki cara pandang yang salah tentang siapa kami dan bukan lari kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, dan kami rindu kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini boleh menerangi dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami memohon. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita pengampunan untuk kita semua. Diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian berita anugerah, syukur kepada Allah. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa. Ya Allah, biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami, agar dari hari ini dan seterusnya kami terus diubahkan menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Dalam Kristus kami memohon, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7-14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah tempat anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka.
Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan berkelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan, berbagi kita yang merenungkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara yang mengikuti ibadah tapping pada hari ini, bagaimana memasuki 2021, semoga kita memasukinya dengan pengharapan, dengan optimisme, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Shalom saudara. Saudara-saudara, setiap orang tanpa terkecuali pernah mengalami krisis dalam berbagai ukuran atau level tertentu. Krisis yang dimaksud di sini adalah sebuah kondisi di mana kita merasa lemah, kecil, tidak dipedulikan, tidak didengar, kita dikucilkan, dan sebagainya. Saudara, krisis tersebut dapat disebabkan oleh keadaan dari luar diri yang akhirnya membuat seseorang memandang dirinya lebih rendah dari yang seharusnya. Krisis juga dapat disebabkan atau muncul dari dalam diri sendiri karena cara pandang terhadap situasi atau kondisi tertentu, saudara. Biasanya dampak dari kondisi tersebut, kondisi krisis tersebut, ini membuat seseorang akhirnya tidak percaya diri, menjadi rendah diri, merasa tersisih, merasa ditinggalkan, dan sebagainya. Saudara, kisah yang kita baca merupakan nubuatan Yeremia atas bangsa Israel. Kala itu Israel sedang berada dalam situasi krisis. Mereka sedang berada dalam masa pembuangan di Babel, dijajah. Kita dapat membayangkan bahwa perasaan hancur, tidak mampu, terjajah, ditinggalkan Allah, inilah yang mungkin dialami oleh bangsa Israel dalam waktu yang cukup lama, saudara. Tetapi di tengah-tengah kondisi tersebut, Yeremia berkata, "Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Kabarkanlah bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya, sisa-sisa Israel." Saudara, melihat berbagai pengalaman, sulit biasanya menerima percaya begitu saja, seolah tanpa beban, bahwa semua akan baik-baik saja. Bayangkan jika kita sedang berada dalam situasi terpuruk, situasi buruk, sangat sulit untuk langsung percaya dan mempraktekkan apa yang dikatakan orang lain tentang sesuatu yang baik. Tahun baru umumnya dirayakan dengan suasana sukacita dan penuh semangat serta harapan baru ya. Tetapi di tempat-tempat tertentu ada orang-orang yang justru mengalami kondisi buruk, saudara. Saya dan keluarga di tanggal 1 kemarin justru harus mengurusi kematian saudara kami yang meninggal di usia masih muda. Bukannya bersuka cita, bukannya optimis, dan sebagainya, tetapi kami harus mengurusi kematian di tengah-tengah awal tahun. Masuk rumah sakit beberapa waktu yang lalu dengan kondisi masih cukup kuat, tetapi keluar rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal. Tanggal 1 kemarin dia meninggal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi manusia pada umumnya, mempercayai apa yang firman Tuhan katakan dalam kondisi krisis tidaklah mudah. Ya, kita tahu bahwa rencananya indah, jalannya baik, Dia akan menolong dan menyertai kita. Tapi ya, nanti dulu. Ya kan? Saudara, dalam kondisi krisis, sikap dan posisi iman kita biasanya adalah tidak percaya. Tidak mau tahu, saya sedang dalam pergumulan berat. Saya dalam kondisi yang sulit. Saya tidak tahu apakah firman Tuhan sanggup betul-betul memulihkan keadaan saya. Enggan untuk percaya, takut untuk berharap. Tidak berani untuk melihat sesuatu yang lebih baik terjadi. Karena kita diimpit sedang dalam kondisi yang berat. Inilah yang mungkin dirasakan oleh bangsa Israel, saudara. Lagi dalam pembuangan di Babel, tiba-tiba Yeremia berkhotbah. Bersorak-sorailah, pujilah Tuhan, kabarkanlah keselamatan Tuhan, dan sebagainya, dan seterusnya. Menerima nubuatan Yeremia ini pastilah tidak semudah yang dibayangkan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita dapat pelajari dari hal ini?
saya melihat bahwa setiap kita harus memiliki pengharapan. Jemaat Tuhan, saudara-saudara, milikilah pengharapan. Kendati kita mengalami pergumulan berat, mungkin kita sudah lama sekali berada dalam situasi krisis. Kondisi kita sangat tidak cukup untuk menjalani waktu-waktu di depan. 2021 masih panjang, apalagi disertai dengan pandemi COVID-19 yang senantiasa mengancam kehidupan. Saudara. Pilihan untuk putus asa dan memilih untuk terus berada dalam cara pandang krisis, ini sesungguhnya tidak akan membawa perubahan apapun. Ya, sudahlah, hidup saya akan sial terus. Saya ini memang produk gagal. Lagi pula saya relatif bisa menjalani kehidupan yang seperti ini. Saya tidak akan mungkin bisa lebih baik. Penyakit saya tidak akan pernah sembuh. Sudah lama sekali kondisi seperti ini mengikat saya dan saya pikir saya bisa menjalani dan sebagainya. Putus asa, tidak berpengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, selama kita memiliki cara pandang seperti itu, maka kita pun akan mengalami apa yang kita katakan, saudara. Apa yang kita katakan, bukankah itu bersumber dari apa yang kita pikirkan? Dan apa yang kita pikirkan, bukankah itu berakar dari apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, apa yang kita imani, saudara? Dan bukankah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat? Itu sebabnya, saudara, hati-hati dalam mempercayai sesuatu. Hati-hati dalam meyakini sesuatu. Mengapa kita tidak membangun pengharapan, saudara? Meskipun keadaan belum atau tidak langsung berubah, tapi pengharapan terhadap pertolongan Tuhan itu akan membuat kita jauh lebih hidup, jauh lebih semangat, jauh lebih membuat kita mampu melakukan sesuatu yang lebih positif karena ada pengharapan. Sesuatu belum terjadi tetapi kita sudah melihat sesuatu yang baik itu di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan menolongku. Dia akan membebaskanku dari kondisi kemiskinan. Dia akan memulihkan keadaan keluargaku. Aku percaya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian bahwa Dia akan menuntunku di jalan yang benar. Dia akan memegang tanganku dan membuat jalan-jalanku lurus. Tuhan akan memakai aku menjadi seorang yang berdampak bagi banyak orang. Betapa kecilnya diriku, betapapun latar belakangku dipandang buruk oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain, tetapi aku percaya aku dikasihi Tuhan dan sebagainya, saudara. Saudara, perkatakan sesuatu yang baik, meskipun itu berbeda dengan kenyataan, tetapi kita hidup di dalam pengharapan. Saudara, saya percaya bahwa pemulihan diri kita dari berbagai krisis yang dialami, itu dimulai dari sebuah pengharapan. Sekali lagi, saudara, bahwa pemulihan diri kita dari berbagai krisis yang kita alami, itu dimulai dari sebuah pengharapan. Itu sebabnya bangunlah pengharapan di dalam Tuhan. Miliki cara pandang yang benar terhadap siapa kita di mata Tuhan, bukan di hadapan kenyataan yang terjadi. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kita pun orang percaya, harus hidup karena percaya dan berpengharapan di dalam Kristus. Bukan karena melihat kenyataan-kenyataan yang mengikat kita. Bukan karena situasi buruk yang terjadi. Ya, itu juga boleh jadi pertimbangan, tetapi hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi ditentukan karena apa yang kita percayai, apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara, kenyataan boleh tidak baik. Kondisi boleh buruk dan tidak ideal, saudara. Sekeliling kita boleh mengecewakan. Tetapi satu hal yang kita percaya adalah bahwa Allah kita baik. Dia akan menyelamatkan kita. Dia senantiasa menyertai kita dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Milikilah pengharapan itu. Janji itu. Allah akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan untuk tetap terus menjaga teguh pengharapan kami di dalam Tuhan. Situasi tidak bisa dipastikan akan terus berjalan baik dan mulus. Itu sebabnya kami harus terus memandang Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami terus memegang janji Tuhan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami terus perlu membangun pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tangan Tuhan akan memulihkan segala kehidupan kami. Ketika kami berada dalam situasi buruk dan tidak ideal, Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Bapa, kami mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai pergumulan, yang berada dalam kondisi tubuh yang lemah, yang sakit. Kami mengingat saudara-saudara kami, Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Bapak Rio Simanjuntak, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan. Tuhan, terus kami bawa ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang sakit ini. Biarlah Engkau menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit, sesungguhnya Engkau sembuhkan. Itu sebabnya Bapa, dengan iman yang teguh kami mau berdoa kiranya Engkau memulihkan, menyembuhkan sakit daripada saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat juga yang bergumul dalam berbagai hal, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, masalah ekonomi, mungkin ada yang terlilit utang, masalah pekerjaan yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Tuhan, berbagai krisis yang dialami, krisis hubungan atau ketidakharmonisan yang mungkin terjadi di antara kami semua. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, bahkan yang merindukan hal-hal tertentu agar terjadi dalam kehidupannya. Tuhan, pegang tangan anak-anak-Mu, Engkau campur tangan di dalam semuanya, supaya kami sungguh dapat merasakan jalan keluar yang daripada Tuhan. Bersegeralah menolong kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa terus untuk gereja Tuhan Gemindo, Immanuel. Tuhan pakai terus untuk menjadi berkat dan terang secara internal bagi jemaat-jemaat dan juga eksternal bagi masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami. Berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja, bahkan lembaga-lembaga Kristen. Tuhan pakai kami semua agar bisa bersinergi untuk menyatakan terang kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk corona, pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan. Di satu sisi kami juga bersyukur karena ada tanda-tanda terang, vaksin sudah mulai dikerjakan, diuji klinis dalam proses, bahkan sudah mulai disebarluaskan. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi harapan buat kami semua agar kami bisa keluar dari pandemi yang menakutkan ini. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah bangsa kami, orang-orang yang terus berjuang, bekerja untuk memutus rantai COVID ini. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami juga mau menaikkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara dimanapun saudara berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus di mana saja kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan, tuntunan daripada Roh Kudus itu yang menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.